Harga buku ini saya sudah cek, itu berkisar antara 90.000 hingga 130.000, tergantung toko buku terdekat di kota antum semua, atau toko-toko buku online langganan antum. Manakah Thaifah Mansurah tersebut, dan bagaimana cara kita untuk mengenali Thaifah Mansurah? Apa karakteristik mereka? Kapankah masa keberadaan Thaifah Mansurah tersebut? Gurbah seperti ini dalam bentuknya terbagi menjadi 3 menurut Syekh di halaman 65 ya. Gurbah syariat yang pertama. Dalam bentuk ini ajaran Islam dianggap aneh dan asing, seperti jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan agama ini sebagai ajaran yang asing dan aneh di permulaan dan penghabisannya. Yang kedua, gurbah tempat. Islam begitu asing di salah satu negeri. Para pemeluknya dianggap asing di negeri tersebut. Sementara di negeri lain, Islam itu begitu dominan, disanjung dan berjaya. Sehingga dengan kata lain, gurbahnya hanya pada suatu tempat saja. Sementara di tempat lain enggak. Yang ketiga, gurbah masa. Gurbah yang seperti ini adalah keterasingan yang merambah di seluruh pelosok negeri di dunia ini. Saat itu Islam terasa begitu asing kapanpun dan dimanapun, kata Syekh. Sebagaimana yang terjadi pada masa sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan gurbah ini hanya akan terjadi pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya Nabi Isa Alaihi Salam dan sebelum terjadinya kiamat. Mereka tidak mau merujuk pendapat Ahmad, Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah, kata Syekh. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka mengklaim bahwa mereka mengambilnya langsung dari sumbernya. Perkaranya pun terkadang berkembang dari ijtihad furu' menjadi ijtihad dalam permasalahan akidah, berdasarkan kepada pensohihan dan pendoifan hadis, atau pemahaman nas menurut lahirnya atau yang lainnya. Dari sinilah muncul bahaya yang besar, kata Syekh, sebab akan terjadi kekacauan dalam memahami usul setelah sebelumnya kacau dalam memahami masalah furu'. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan orang yang memerangi taklid dan mencela penganutnya itu ternyata juga seorang muqallid atau seorang yang bertaklid juga, meskipun ia tidak menyadarinya, kepada fulan atau kepada fulan yang lain dan lain sebagainya, baik dari kalangan ulama atau penuntut ilmu yang mereka anggap baik. Ia selalu berprasangka bahwa mereka senantiasa berada di atas jalan yang lurus, tidak akan keluar dari dalil yang benar, dan mereka tidak berkata kecuali dengan dalil. Anda juga akan mendapati bahwa ia bertaklid dalam masalah mensohihkan dan mendoifkan hadis, menguatkan dan melemahkan rijal atau rawi-rawi hadis. Ia taklid kepada mereka dalam masalah-masalah fikih dan yang bersifat ijtihadi, yang pelakunya akan dimaafkan jika salah, namun bagi mereka tidak dimaafkan. Kata beliau adalah, kedua, mayoritas hadis yang ada tidak menyebutkan bahwa Thaifah Mansurah hanya akan muncul di Syam. Hal ini semakin memperkuat asumsi bahwa kelompok tersebut tidak mesti berada di satu negara saja. Namun pemahaman yang lebih dekat bisa diambil ialah Thaifah Mansurah bisa juga berada di beberapa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani fillah, selamat datang kembali di channel Gen 554, dan ketemu lagi bersama saya Pit Ade, hamba Allah bukan siapa-siapa. Dan insya Allah hari ini kita akan mereview sebuah karya masterpiece milik ulama besar dunia asal Saudi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, like, and share agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa menghadirkan buku-buku terbaik yang bisa kita review untuk antum semua insya Allah. Ikhwani fillah, pasti ingat dengan hadis Thauban radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik." Akan senantiasa ada di antara umatku sekelompok yang selalu tampil untuk membela kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, hingga datang ketetapan Allah berupa hari kiamat, sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, dan lain sebagainya. Hadis tersebut berbicara soal Thaifah Mansurah, sebuah kelompok yang menang, sebuah kelompok yang selalu ditolong oleh Allah.
Dan ternyata selain diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu an, masih ada 18 sahabat lainnya yang meriwayatkan hadis yang serupa. Sehingga hadis tentang Taifah Mansurah ini adalah hadis yang mutawatir. Sebagian riwayatnya itu bersumber dari jalan yang berbeda-beda yang dikeluarkan oleh imam-imam hadis kita dalam kitab-kitab hadis mereka, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan, Mu'jam, Tarikh, atau juga di dalam kitab-kitab akidah, dan juga kitab-kitab mengenai rijal-rijal hadis dan lain sebagainya. Maka bagi kita, bagi seorang muslim, mutawatirnya hadis soal Taifah Mansurah itu membangkitkan semangat, membangkitkan optimisme, membangkitkan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu memang nyata, dan Taifah Mansurah itu keberadaannya juga memang nyata. Maka oleh sebab itu muncul pertanyaan di benak kita, siapakah Taifah Mansurah itu? Apakah mereka itu adalah klaim yang dilakukan oleh sebuah kelompok bahwa Taifah Mansurah itu adalah mereka? Di manakah Taifah Mansurah tersebut? Dan bagaimana cara kita untuk mengenali Taifah Mansurah? Apa karakteristik mereka? Kapankah masa keberadaan Taifah Mansurah tersebut? Nah, semua jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan itu terdapat dalam sebuah buku berjudul Taifah Mansurah, karya masterpiece seorang ulama besar asal Saudi yang bernama Syekh Salman bin Fahd Al-Audah. Ikhwani fillah, buku Taifah Mansurah ini adalah sebuah terjemahan dari serial kitab Syekh Salman Al-Audah yang sebenarnya terdiri dari 4 karya terbesar beliau. Yang pertama adalah kitab Al-Ghuraba Al-Awwalun yang membahas tentang keterasingan generasi Islam pertama di masa Rasulullah menurut kajian Sirah Nabawiyah. Kemudian juga kitab Sifatul Ghuraba yang membahas tentang bagaimana sifat-sifat dan karakteristik Taifah Mansurah, Firqatun Najiyah, persamaan dan perbedaan di antara Firqatun Najiyah dan Taifah Mansurah, serta bagaimana hubungannya dengan orang-orang yang terasing yang dijelaskan dalam hadis. Kemudian juga kitab Min Wasail Daf'il Ghurbah, Min Wasail Daf'il Ghurbah adalah kitab ketiga yang menjadi karya besar Syekh ini, yang juga masuk ke dalam kitab ini, itu membahas soal cara dan metode untuk menghilangkan keterasingan Islam yang dimulai dengan dakwah melalui ilmu yang benar, amar ma'ruf dan nahi mungkar, hingga puncaknya adalah jihad fisabilillah. Kemudian kitab yang keempat berjudul Al-Uzlah Wal-Khultah yang membahas pilihan antara mengisolasi diri dan berinteraksi dengan masyarakat sebagai jalan terakhir untuk merealisasikan sabar dan sabat atau keteguhan di dalam atau di atas kebenaran. Nah, keempat kitab yang kita sebutkan tadi itu disatukan dalam sebuah buku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Taifah Mansurah dan diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura dengan cetakan setebal 768 halaman. Ikhwani fillah, buku ini sangat komprehensif dan menarik ketika membahas Taifah Mansurah dan juga Firqatun Najiyah. Antum semua pasti ingat dengan hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah wa taftariqu ummati ala thalathi wa sab'ina firqah." Kalangan Yahudi itu akan berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan kalangan Nasrani itu akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Sementara umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak imam hadis
seperti Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan lain-lain. Di dalam riwayat lain, semuanya di neraka kecuali satu golongan yang selamat, yakni al-jamaah, dan di dalam riwayat lain yakni as-sawadul a'dzam, atau kelompok mayoritas. Kelompok inilah yang disebut sebagai kelompok yang selamat atau firqatun najiyah. Ikhwani fiddin, hadis-hadis tersebut diriwayatkan dalam banyak periwayatan. Di dalam buku ini Syekh Salman Al-Audah menjelaskan atau merangkum 15 hadis yang membicarakan masalah perpecahan tersebut dan firqatun najiyah. Beliau menuliskan di halaman 306 buku Thaifah Mansurah ini 15 hadis seputar berita perselisihan dan firqatun najiyah. Inilah yang mungkin kita cermati. Hadis-hadis ini bersumber dari beberapa sahabat sehingga menjadikan kita yakin bahwa berita tersebut bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam beberapa hadis tersebut terdapat penjelasan yang pasti bahwa perpecahan yang terjadi di tubuh umat ini merupakan suatu hal yang tak bisa dielakkan lagi, di mana perpecahan tersebut pernah pula terjadi di kalangan ahli kitab. Bahkan perpecahan bisa lebih dahsyat. Semua golongan ini dicela dan diancam dengan neraka kecuali satu kelompok, yakni firqatun najiyah, suatu kelompok yang selamat dan dianggap asing jika berada di tengah-tengah kalangan yang memperturutkan hawa nafsu. Dan perihal ini merupakan kabar gembira, namun sekaligus menjadi peringatan bagi umat ini. Di dalam hadis-hadis di atas juga terdapat penjelasan bahwasanya Allah akan senantiasa membela para pengusung kebenaran dan bersabar dalam membawanya. Selain itu, di dalamnya juga terdapat anjuran bagi setiap muslim untuk mencari jalan orang-orang yang selamat. Ikhwani fillah, Syekh Salman Al-Audah juga memaparkan hasil ijtihad beliau yang pada dasarnya bisa kita buat pemetaannya seperti yang tertera dalam buku ini, tentang relasi antara Thaifah Mansurah, firqatun najiyah, umat Islam dan manusia secara keseluruhan dalam sebuah bagan. Di dalam bagan ini antum bisa melihat bahwa dunia ini hanya ada dua kelompok besar, yakni kafirin dan muslimin. Di dalam kaum muslimin tersebut, seperti yang dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah, ada firqatun najiyah atau sebuah kelompok yang selamat dan 72 kelompok yang tidak selamat atau firqatun halikah. Di dalam kelompok firqatun najiyah tersebut juga terdapat sebuah kelompok lain yang namanya kelompok elit dan kelompok khusus yang namanya Thaifah Mansurah atau kelompok yang menang atau kelompok yang ditolong. Ikhwani fillah, siapakah satu kelompok yang selamat ini? Siapakah firqatun najiyah ini yang disebut sebagai al-jamaah dan atau as-sawadul a'dzam? Siapa pula kelompok yang masuk ke dalam 72 firqah yang tidak selamat tersebut? Dan siapakah Thaifah Mansurah? Apakah kita, antum semuanya termasuk ke dalam bagian Thaifah Mansurah? Semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi bisa antum dapatkan dalam buku ini. Syekh Salman Al-Audah ini juga sangat pintar dalam membahas pembahasan atau tema ini. Buku ini juga sangat menarik karena takhrij hadisnya begitu lengkap dan beliau menuliskannya pada footnote ya atau catatan kaki dalam buku. Takhrij hadisnya Masya Allah. Tapi bukan cuma itu aja ya, semua hadis-hadis yang dipaparkan oleh beliau ini takhrij hadisnya luar biasa. Antum bisa lihat luar biasa. Kitab-kitab hadisnya juga dijelaskan, termasuk juga derajat-derajat hadisnya dijelaskan oleh Syekh Salman Al-Audah. Semua hadis ditakhrij hadisnya, insyaallah. Ikhwati fillah, Syekh Salman Al-Audah yang menulis buku Thaifah Mansurah ini, di cover belakang buku Thaifah Mansurah ini ditulis oleh penerbitnya lahir pada bulan Jumadil Ula tahun 1376 Hijriah atau 1956 Masehi di desa Basor, Buraidah Qasim, Arab Saudi, dan pendidikan beliau adalah S1 di Fakultas Bahasa Arab dan Fakultas Syariah
Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud cabang Qasim. Selanjutnya beliau meraih gelar Master S2 di jurusan As-Sunnah wa Ulumuha Fakultas Usuluddin Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, dan gelar Dr. S3-nya di Fakultas Syariah Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Kiprah dakwah beliau adalah Wakil Ketua Organisasi Internasional An-Nashrah, Sekjen Internasional Union of Muslim Scholars atau IUMS, anggota Majelis Fatwa Eropa, pembina Islam Today Foundation yang menyelenggarakan program dakwah melalui siaran channel TV, bakti sosial, website islamtoday.net, dan juga majalah Al-Islamul Yaum, serta menjadi anggota sejumlah organisasi, yayasan sosial, dan lembaga pendidikan di dunia Islam. Masya Allah. Dan menariknya, ikhwani fillah, buku Thaifah Mansurah ini juga mendapatkan rekomendasi dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika Syekh bin Baz ini masih menjabat sebagai ketua lembaga riset ilmiah, fatwa, dakwah dan bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi. Bahkan untuk bagian keempat buku ini yang berjudul Al-Uzlah wal Khultah, yang membahas tentang uzlah dan juga khultah, Syekh bin Baz sendiri sampai meluangkan waktunya selama 3 bulan untuk menelaah kitab ini secara baik-baik dan teliti, kemudian akhirnya memberikan sambutan dan rekomendasinya. Teman-teman bisa melihat rekomendasi Syekh bin Baz ini yang dilampirkan juga pada halaman awal buku ini. Ikhwani fillah, selain membahas tentang semua hal yang dimaksud dengan keterasingan Islam, orang-orang yang terasing, Firqatun Najiyah dan juga Thaifah Mansurah, Syekh Salman Al-Audah juga menjelaskan bagaimana cara dan metode yang bisa kita tempuh untuk menghilangkan keterasingan Islam tersebut. Beliau membahasnya berdasarkan apa yang terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah SAW pada periode Mekah dan juga Madinah. Pembahasan ini sangat bermanfaat bagi aktivis-aktivis dakwah untuk menemukan cara terbaik dalam menyebarkan cahaya Islam, meninggikan kemuliaan Islam, dan lain sebagainya. Di buku ini juga dibahas mengenai persoalan jihad secara komprehensif dan juga pilihan antara beruzlah atau juga berbaur ke dalam masyarakat. Harga buku ini saya sudah cek, itu berkisar antara 90.000 hingga 130.000, tergantung toko buku terdekat di kota antum semua atau toko-toko buku online langganan antum. Antum pasti masih ingat dengan hadis lain dari Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda tentang keterasingan Islam. Bada'al Islamu ghariban wa sayu'udu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam pertama kali datang dalam keadaan asing dan akan kembali terasing sebagaimana permulaannya. Maka beruntunglah atau berbahagialah orang-orang yang terasing. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Ikhwani fillah, hadis-hadis tentang ghurbah atau keterasingan Islam ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Di dalam buku Thaifah Mansurah ini, Syekh Salman Al-Audah memaparkan hingga 19 hadis tentang ghurbah ini. Bagaimana ini maksud dengan ghurbah atau keterasingan di dalam hadis tersebut, dan siapakah orang-orang terasing yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tersebut? Nah, pada halaman 65 buku Thaifah Mansurah ini, Syekh Salman Al-Audah menjelaskan apa yang dimaksud dengan ghurbah atau keterasingan ini. Ghurbah seperti ini dalam bentuknya terbagi menjadi 3 menurut Syekh di halaman 65 ya. Ghurbah syariat yang pertama. Dalam bentuk ini ajaran Islam dianggap aneh dan asing seperti jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena itu Rasulullah SAW menggambarkan agama ini sebagai ajaran yang asing dan aneh di permulaan dan penghabisannya. Yang kedua, ghurbah tempat. Islam begitu asing di salah satu negeri. Para pemeluknya dianggap asing di negeri tersebut,
sementara di negeri lain Islam itu begitu dominan, disanjung dan berjaya, sehingga dengan kata lain gurbahnya hanya pada suatu tempat saja, sementara di tempat lain enggak. Yang ketiga, gurbah massa. Gurbah yang seperti ini adalah keterasingan yang merambah di seluruh pelosok negeri di dunia ini. Saat itu Islam terasa begitu asing kapanpun dan dimanapun, kata Syekh. Sebagaimana yang terjadi pada masa sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan gurbah ini hanya akan terjadi pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya Nabi Isa Alaihi Salam dan sebelum terjadinya kiamat. Terkadang menurut Syekh, keterasingan ini merambah sebagian ajaran Islam dan hanya pada sebagian negeri atau tempat, sementara untuk sebagian yang lain Islam begitu kental dan memasyarakat. Terkadang gurbah massa merambah sebagian syariat hingga seakan syariat itu akan sirna. Kemudian Allah menghidupkannya dengan para mujaddid atau para pembaharu untuk menghilangkan gurbah yang telah merambah di seluruh penjuru negeri. Adapun bila gurbah ini menguasai bumi dan kejahiliahannya merambah seluruh penjuru negeri, sementara nyawa-nyawa kaum beriman belum dicabut, maka gurbah atau keterasingan tersebut tidak akan terjadi menurut Syekh. Sebab, kata beliau, Allah Ta'ala menjanjikan melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam umat beliau akan senantiasa ada golongan yang senantiasa berjuang dan dimenangkan oleh Allah. Mereka begitu berkomitmen terhadap syariat Islam serta tidak mengambil peduli dengan orang-orang yang menghinakan dan berseberangan dengan keputusan mereka, sehingga ketentuan Allah datang dan mereka tetap berpegang teguh dengan Islam di tengah-tengah komunitas masyarakat tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-ghuraba atau orang-orang yang terasing tersebut? Di halaman 60 Syekh Salman Al-Audah menulis tentang kisah ketika Rasulullah SAW ditanyai oleh sahabat beliau tentang siapa orang-orang terasing tersebut. Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang senantiasa salih dan dalam komunitas masyarakat yang rusak. Orang yang mendurhakai mereka jauh lebih banyak daripada orang yang mentaati mereka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini menurut beliau merupakan salah satu bentuk gurbah yang ditandai dengan sedikitnya pengikut kebaikan dan orang yang menerima dakwah Allah. Sementara itu masih ada bentuk lain, yaitu kesulitan dan banyaknya aral melintang yang ditemui dalam berkomitmen menapaki misi dan menghindari malapetaka. Jadi orang-orang yang terasing ini menurut Syekh akan mengalami berbagai macam aral yang melintang, tantangan dan fitnah karena keteguhan mereka untuk tetap solih, untuk tetap menjaga kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang telah rusak. Dan al-ghuraba ini, Syekh Salman Al-Audah menjelaskan siapakah mereka. Salah satunya adalah kaum muslimin yang hidup di tengah-tengah masyarakat kafir di setiap masa dan tempat, dimanapun, kapanpun. Jadi kalau ada kaum muslimin yang hidup sebagai minoritas di tengah-tengah masyarakat yang kafir, itu digolongkan sebagai al-ghuraba atau orang-orang yang terasing menurut Syekh Salman Al-Audah. Karena Syekh menulis kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat kafir ibarat rambut putih pada seekor banteng hitam, atau seperti rambut hitam pada banteng putih, atau seperti tahi lalat pada pinggul onta atau daging tumbuh yang menonjol pada siku binatang, dan pada dasarnya golongan ini sangat sedikit. Sebagaimana Syekh Salman Al-Audah mengutip surah Saba ayat 13, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Kemudian Syekh Salman juga menjelaskan bahwa gurbah atau keterasingan ini telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh syariat bahwa kaum beriman itu memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang kafir. Maka seorang muslim harus memandang sebuah permasalahan secara objektif dan berimbang di antara dua kutub ekstrim. Maksudnya ada orang yang ingin mengubah dunia ini supaya menjadi beriman semua. Ini terlalu ekstrim menurut Syekh, karena kenapa? Akan selalu ada pertentangan antara kebaikan dan keburukan. Atau orang-orang yang terlalu permisif, biarin aja, nggak usah melakukan dakwah, nggak usah melakukan jihad dan lain sebagainya. Jadi itu adalah dua kutub ekstrim yang Syekh sangat menasihati ke kita bahwa untuk
selalu kita hindarkan. Kedua, yang dimaksud dengan al-ghuraba atau orang-orang yang terasing menurut Syekh itu adalah golongan pemegang sunnah dengan teguh, atau golongan teguh pemegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa bersabar dan bersandar kepadanya. Mereka juga berlepas diri dan menghindarkan diri dari selain tuntunan sunnah dibandingkan komunitas muslim lainnya. Nah, gurbah, keterasingan pemegang teguh sunnah ini di tengah komunitas muslim terkadang lebih dahsyat dibandingkan kaum muslimin yang hidup di tengah orang-orang kafir. Ketika seorang mukmin semakin berpegang teguh terhadap sunnah, baik sisi keilmuan maupun praktiknya, maka keterasingannya akan semakin meningkat pula, kata Syekh. Demikian pula orang yang menopang dan mengikutinya juga semakin berkurang dan sedikit. Sementara banyak sekali orang yang menentang dan berseberangan dengannya. Nah, ini kata Syekh juga mereka lebih merasakan derita, kepedihan, serta dahsyatnya keterasingan jiwa manakala penentang yang berseberangan dan tidak menyetujui pendapatnya adalah saudara-saudara mereka yang seagama. Dan jika yang memerangi dan menghambatnya adalah orang-orang kafir, hal tersebut tidaklah mengherankan, kata Syekh. Lagi pula, sangat aneh jika orang-orang kafir tidak melawan kaum muslimin. Namun jika saudara-saudaranya se-Islam sendiri yang memerangi, menghambat dan menyakitinya, justru inilah yang menjadi luka dan begitu sulit disembuhkan. Luar biasa. Begitu sensitifnya, begitu pekanya Syekh terhadap situasi yang sangat relevan yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Jadi salah satu contoh al-ghuraba atau orang-orang terasing itu adalah orang yang memegang teguh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti alusunnah di antara masyarakat yang bertradisi campur-campur dengan hal-hal yang syirik, ya, ritual-ritual keagamaan Islam dicampur-campur dengan ritual-ritual keagamaan lain, ritual yang mengandung kemusyrikan. Kemudian juga orang-orang yang mengandung paham pluralisme, dia Islam tetapi melakukan ritual-ritual agama-agama lain atau melakukan hal-hal yang tanpa sadar sudah menjerumuskan dia ke dalam pemahaman pluralisme, atau orang-orang yang liberal, orang-orang yang anti cadar, anti jenggot, dan mempersekusi berbagai macam syariat-syariat Islam yang juga merupakan sunnah Nabi, atau ahlus sunnah di antara muslim liberal, Syiah, orang-orang sekuler dan lain sebagainya, padahal mereka Islam tapi mereka sekuler. Kemudian juga banyak. Jadi contoh-contoh seperti yang kita alami saat ini bisa dikatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang ini seperti orang-orang yang merasa asing, ya, syariat yang dipersekusi, kita mau melakukan nilai-nilai atau hukum Islam secara kafah dihambat, dan sebagai mayoritas di sini kita merasa kok seperti minoritas gitu ya, kok merasa asing. Jadi ini sangat relevan dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kita akhir-akhir ini. Ikhwani Fiddin, buku ini seperti yang kita sebutkan di awal tadi terdiri dari 4 buah kitab karya besar Syekh Salman Al-Audah yang digabung menjadi satu berjudul Thaifah Mansurah. Bisa kita lihat pada daftar isinya, dan mari kita lihat apa aja yang terdapat di dalam kitab ini. Bagaimana daftar isinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita lihat front covernya dan juga back cover. Front covernya ini desainnya berlatar belakang warna hitam, ada sedikit aksen putih dan merah seperti yang Ikhwani lihat sama-sama. Tulisan atasnya adalah Dr. Salman Al-Audah sebagai penulisnya dan pengantar Syekh Abdul Aziz bin Baz. Judulnya adalah Thaifah Mansurah, kelompok yang menang, pembahasan spektakuler seputar ghuraba, firqah najiyah, jihad dan uzlah. Ummul Qura, belajar Islam dari sumbernya. Sedangkan back covernya juga menarik juga ya. Diawali dengan hadis riwayat Muslim, akan senantiasa ada sekelompok orang di antara umatku yang berperang di atas perintah Allah. Mereka akan memukul mundur musuh dan tidak akan membahayakan mereka, orang yang menyelisihi hingga datang kepada mereka hari kiamat, sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian. Kemudian penjelasan tentang buku ini terdiri dari 4 buku sebenarnya yang sudah kita jelaskan tadi.
Dan juga di sini terdapat bagian yang sudah kita jelaskan tentang relasi bagaimana Firqatun Najiyah dan Thaifah Mansurah di dalam bingkai umat muslim secara umum, secara keseluruhan. Kemudian di sini ada rekomendasi Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga keterangan tentang siapa penulis buku ini, siapa itu Dr. Salman Al-Audah, baik pendidikannya dan juga kiprah-kiprah dakwah beliau. Sekarang mari kita lihat bagaimana daftar isi buku ini. Langsung saja. Buku yang saya miliki ini adalah cetakan pertama Ummul Qura tahun 2015, setebal 768 halaman, ya. Nah, daftar isinya buku ini diawali dengan pengantar penerbit, kemudian mukadimah penerbit As-Siddiq Al-Ilmi Center, kemudian sambutan kantor pusat Dewan Pimpinan Lembaga Riset Keilmuan, fatwa, dakwah, dan bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi yang bisa kita lihat. Langsung kemari bisa kita lihat pengantar penerbitnya, dan ini ya, dan yang menandatangani sambutan untuk buku ini dari kantor pusat Dewan Pimpinan Lembaga Riset Keilmuan, Fatwa, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Masya Allah, ya. Jadi kata beliau, saya telah membaca dan meneliti sebuah buku yang diberi judul Al-Uzlah wal Qurbah. Salah satu buku di dalam buku ini lengkap dengan hukum dan kondisi keduanya, yang merupakan salah satu karya ilmiah yang ditulis oleh saudara kita Al-Alamah Syekh Salman bin Fahad Al-Audah. Menurut saya buku ini sangat istimewa. Tema yang terdapat di dalamnya begitu bermanfaat dan berfaedah. Masya Allah. Kemudian juga selanjutnya terdapat rekomendasi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya, ini rekomendasi beliau ditulis, dan ini tentang penjelasan beliau tentang pertanyaan orang apakah mendengar hukum kaset-kaset, khotbah-khotbah, kuliah-kuliah, dan buku-buku dari sejumlah dai dan ulama seperti Syekh Aid Al-Qarni, Syekh Salman Al-Audah, Syekh Nasir Al-Umar, Syekh Safar Al-Hawali, dan Syekh Abdul Wahab At-Tariri. Apakah bisa ataukah tidak? Syekh langsung menjawab bahwa kaset-kaset rekaman mereka adalah bermanfaat. Mereka bukan ahlul bid'ah dan bukan pula khawarij. Gibah terhadap mereka tidak dibenarkan, kata Syekh. Bahkan sebaliknya, mereka harus dibela sebagai orang-orang yang berilmu di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Sekalipun tidak ada di antara mereka yang maksum, terjaga dari perbuatan salah. Demikian pula halnya dengan ulama yang lain. Masya Allah, Syekh Abdul Aziz bin Baz telah membuat rekomendasi untuk buku dan terutama pribadi Syekh Salman Al-Audah itu sendiri. Kemudian di sini ada tanggapan terhadap buku Ahlul Hadis Humud Thaifah Al-Mansurah An-Najiyah, Hiwar Ma'a Salman Al-Audah, karya Dr. Rabi bin Hadi Umar Al-Makhdali. Jadi beliau Syekh Salman Al-Audah ini mendapat kritikan dari Dr. Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali. Jadi Dr. Rabi ini mengkritik tentang kitab Syekh Salman Al-Audah ini, tetapi di dalam buku ini Syekh Salman Al-Audah menampilkan respon beliau, jawaban beliau dengan sangat santun dan dengan sangat baik dan dengan sangat ilmiah terhadap kritikan-kritikan yang disampaikan oleh Dr. Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali dalam buku Ahlul Hadis Humud Thaifah Al-Mansurah An-Najiyah yang beliau tulis. Masya Allah. Dan di sini ikhwan bisa melihat rekomendasi dari Syekh bin Baz sendiri tentang bukunya Syekh Salman Al-Audah. Jadi penerbit melampirkan fotokopi atau scan version daripada surat rekomendasi asli Syekh bin Baz untuk buku Thaifah Mansurah ini. Kemudian daftar isinya ini sangat berisi daging semua. Mari kita baca satu persatu. Mohon bersabar. Nah, seperti yang kita katakan tadi, bahwa buku Thaifah Mansurah ini terdiri dari 4 bukunya Syekh Salman Al-Audah yang digabung menjadi satu.
Buku pertama itu berjudul Ghuraba atau Generasi yang Asing. Nah, di dalamnya terdapat pengantar penulis dan ada pembahasan tentang Islam akan kembali menjadi asing, sistematika penulisan risalah, dan pokok-pokok pikiran dalam risalah ini. Di dalamnya juga ada bab 1 yang terdiri dari mukadimah, pengertian al-ghurabah berkaitan dengan pembahasan ini, pengertian secara bahasa, penggunaan kalimat al-ghurabah dalam as-sunnah an-nabawiyah juga dijelaskan di sini. Kemudian di bab 2 beliau membahas penelitian dan kajian seputar hadis-hadis tentang ghurabah, hadis-hadis tentang keterasingan Islam, makna hadis. Di bab 3 beliau membahas tentang keterasingan para pemeluk kebenaran menjelang kedatangan Islam, kondisi manusia secara umum pada masa vakum kenabian. Beliau membahas di sana, asik sekali membacanya. Kondisi bangsa Arab secara khusus, asik sekali, di antara ghuraba atau orang-orang terasing yang tersisa pada saat masa fatrah, dan perbedaannya dengan ghurabah Rasulullah itu apa, itu dijelaskan di dalam buku ini juga, dan sebab-sebab ghurabah atau keterasingan generasi unik pertama itu apa. Kemudian di bab keempat beliau membahas tentang situasi pembentuk ghurabah di generasi pertama Islam. Beliau menjelaskan tentang adat antar kabilah yang begitu besar, pengaruh suku Quraisy yang begitu besar terhadap bangsa Arab, dan kondisi kaum beriman di bawah kekuatan orang-orang kafir. Di bab kelima beliau membahas tentang bentuk-bentuk penindasan terhadap kaum muslim dalam keterasingan mereka saat itu. Di bab ke-6 beliau membahas strategi menghadapi keterasingan. Di sini bagus sekali ya pembahasan Syekh. Ini sangat menginspirasi buat umat Islam, terutama aktivis-aktivis Islam, bagaimana untuk menghilangi keterasingan syariat, keterasingan Islam atau secara umum untuk meninggikan kemuliaan Islam. Beliau membahas bagaimana berdakwah secara terang-terangan, dakwah di luar Mekah, keniscayaan dakwah secara bertahap dari sisi sebuah kenyataan. Kemudian beliau juga membahas baiat kaum Ansor, diwajibkannya hijrah dan pembangunan negara Islam. Jadi metodologi pembahasan beliau ini berdasarkan sirah nabawiyah ya. Terus beliau analisa dan beliau hadirkan sebagai saran metode bagi aktivis-aktivis Islam atau siapapun yang ingin berdakwah atau menghilangkan ghurabah di masa sekarang ini. Kemudian berjihad, berperang di jalan Allah, perjanjian Hudaibiyah, menghadapi kaum Yahudi, Fathu Mekah, kemudian menyebarkan dakwah di dunia internasional, dan hilangnya ghurabah Islam. Jadi beliau Syekh Salman Al-Audah mendasari pembahasan bagaimana menghilangkan ghurabah ini berdasarkan sirah nabawiyah dahulu dan dianalisa secara mendetil. Kemudian di bab ke-7 beliau menyajikan pilar-pilar menyingkirkan ghurabah atau keterasingan itu bagaimana, sebuah analisa lagi dari segi ideologi, dari segi kepemimpinan, dari segi pemanfaatan waktu dan tempat, beberapa keuntungan yang diambil dari kondisi wilayah, strategi dan pilar menghadapi keterasingan, pembentukan jamaah Islam, pembentukan daulah Islam, berjihad di jalan Allah, dan penutup. Jadi sampai bagian ini jika ikhwan benar-benar membacanya dengan baik, ini akan memunculkan inspirasi yang bagus bagaimana kita membentuk sebuah komunitas aktivis Islam atau komunitas yang bergerak untuk membantu perjuangan untuk meningkatkan kesadaran umat bahwa mereka akan dituntut selalu untuk masuk ke dalam syariat Islam secara kafah, dan secara umum ini sangat berguna bagi aktivis-aktivis Islam untuk merancang gerakan yang terukur, metode dakwah yang sangat baik, yang pastinya penuh dengan pertimbangan realitas dan juga berdasarkan apa yang terjadi pada keteladanan di sirah nabawiyah. Kemudian di buku kedua, buku Sifat Ghurabah, bagian satunya membahas hadis-hadis tentang firqah najiyah. Bab kedua, jumlah firqah yang ada dalam umat ini asik sekali. Siapakah golongan-golongan yang akan binasa? Ini wajib dibaca, karena kenapa? Itu akan membuat pikiran kita sadar ya, bahwa selama ini cara kita melihat golongan yang binasa atau firqah halikah itu sedikit bias. Jadi buku ini akan memberikan pemahaman bagaimana cara yang benar untuk mengetahui siapakah golongan-golongan yang akan binasa. Apakah semua firqah sesat itu kafir? Di sini juga dibahas.
Kan 73 golongan, hanya satu golongan yang selamat. 72 golongan itu apakah kafir? Akan dibahas di dalam bab kedua di dalam buku Sifat Ghuraba Taifah Mansurah ini. Kemudian di bab ketiga beliau membahas tentang penentuan al-firqah an-najiyah dan keadaan mereka. Firqah najiyah adalah al-jamaah as-sawadul azam dan manhaj yang ditempuh para sahabat. Kemudian beberapa karakteristik firqah najiyah itu: pertama, menerima wahyu secara utuh dan tidak mengedepankan logika. Kemudian terpengaruhnya nurani terdalam mereka dengan wahyu dan iman. Kemudian mereka selalu memformat praktik kehidupannya baik secara individu maupun sosial sesuai dengan tuntutan wahyu. Bab keempat membahas tentang antara firqah najiyah, ahlul hadis, dan ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah yang dimaksud dengan ahlul hadis dan bagaimana keterasingan firqah najiyah itu? Di bagian kedua, bab 1, beliau juga membahas tentang kumpulan hadis seputar Taifah Mansurah. Itu beliau gabungkan semua di dalam bab ini. Beliau bahas satu-satu, beliau takhrij hadisnya. Di bab kedua, beliau membahas siapakah Taifah Mansurah itu, tempat dan masa Taifah Mansurah itu, kapan dan di mana. Kemudian di bab ketiga, beliau membahas ghurabah atau bentuk keterasingan yang dialami oleh Taifah Mansurah. Bagian ketiga, di bab 1, beliau membahas siapakah yang dimaksud ghurabah dalam hadis. Ghurabah ini adalah orang-orang yang terasing. Bab kedua, apakah ada perbedaan antara firqah najiyah dengan Taifah Mansurah? Sangat menarik. Nah, di buku ketiga adalah buku jihad. Terdiri dari mukadimah, bab 1 tentang jihad, keberlangsungan, pengaruhnya dalam menghilangkan keterasingan, dan peran Taifah Mansurah. Beliau membahas makna jihad secara bahasa dan istilah syar'i, kemudian macam-macam jihad, beberapa kondisi yang menjadikan jihad fardu ain, dan hadis-hadis keutamaan berjihad dan ancaman meninggalkannya, kemudian berlangsungnya jihad hingga hari kiamat, perjalanan jihad Taifah Mansurah dan perannya dalam menghilangkan keterasingan. Kemudian beliau membahas beberapa permasalahan seputar jihad. Bab kedua juga tidak kalah menariknya, bahwa beliau membahas amar ma'ruf dan nahi mungkar, pengaruhnya dalam menghilangkan keterasingan dan peran Taifah Mansurah di dalamnya. Makna ma'ruf dan makna mungkar beliau bahas juga di sini. Terus juga urgensi penegakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, beberapa akibat meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, hukum amar ma'ruf dan nahi mungkar, beberapa keadaan yang menjadikan hukum amar ma'ruf dan nahi mungkar fardhu ain. Apakah orang-orang yang fasik juga wajib beramar ma'ruf nahi mungkar? Ini menarik. Sifat-sifat orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, pertentangan antara maslahah dan mafsadat dalam praktek amar ma'ruf dan nahi mungkar, beberapa kesalahan seputar maslahat dan mafsadat, beberapa rambu-rambu pokok dalam menggunakan kekuatan, mengingkari penguasa. Di antara kewajiban Taifah Mansurah pada zaman ini dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar juga dibahas oleh beliau di dalam buku ini. Kemudian beberapa sarana dalam mengubah kemungkaran dan memberantasnya, dan beberapa wasilah secara langsung dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian di bab ketiga, buku ketiga, beliau membahas tentang sabar dan teguh menghadapi ujian. Ujian adalah sunnatullah, dan urgensi sabar dan pengaruhnya dalam menghilangkan ghurabah. Buku keempat, buku yang mendapatkan rekomendasi dan sambutan dari Syekh bin Baz, adalah buku yang membahas masalah uzlah maksud saya. Bab 1 membahas hukum uzlah dan khultoh, kemudian makna uzlah dan khultoh, antara uzlah dan berbaur, makna mana yang lebih utama, kemudian bagaimana metode atau manhaj Taifah Mansurah dalam uzlah dan berbaur, kapan disyariatkan uzlah. Pertama, ketika rusaknya zaman. Kedua, pada masa fitnah. Ketiga, uzlah dari penguasa yang sudah rusak. Bab kedua, bagaimana hukum taqiyah dan kitman, makna taqiyah dan kaitannya dengan penjagaan rahasia, hukum tukoh dan syarat-syaratnya, dan beda tukoh ahlus sunnah dan taqiyahnya ahlul bid'ah seperti syiah dan lain sebagainya. Kemudian penutup dan disambung dengan biografi Syekh Salman Al-Audah, pelopor gerakan Islah dari Saudi. Ikhwani fillah,
Salah satu pembahasan yang menarik juga dalam buku ini adalah ketika Syekh Salman Al-Audah menjelaskan siapa kelompok yang selamat tersebut. Setelah berbagai pembahasan panjang lebar mengutip pendapat berbagai imam dan ulama, Syekh Salman berkesimpulan bahwa dilarang untuk mengatakan secara khusus bahwa firqah najiyah itu adalah ahlul hadis. Dilarang untuk secara khusus mengatakan bahwa firqah najiyah itu adalah ahlul hadis belaka. Seperti yang beliau uraikan dalam buku ini, dari halaman 365 sampai dengan 371 secara panjang lebar, saya akan bacakan. Kata Syekh, kita juga mesti memperhatikan perubahan-perubahan istilah yang ada dan perubahan makna yang dikandungnya dari masa ke masa seiring dengan berjalannya waktu. Jika para ulama dulu memaknai ahlul hadis dengan sebutan firqah najiyah dan ta'ifah mansurah, maka hari ini makna tersebut menjadi sempit menurut kebanyakan orang. Sampai-sampai istilah tersebut atau istilah ahlul hadis tersebut telah menjadi trademark bagi beberapa kelompok tertentu yang menisbatkan diri mereka kepada ahlul hadis. Padahal sebenarnya mereka bukan ahlul hadis. Sebab itu tidak dibenarkan kalau istilah firqatun najiyah hanya ditetapkan kepada kelompok yang disebut dengan ahlul hadis, kata Syekh. Meskipun mereka benar-benar ahlul hadis, akan tetapi seyogyanya istilah tersebut, firqatun najiyah tersebut dikembalikan kepada pengertiannya yang luas dan benar, sebagaimana yang nantinya akan kita terangkan lebih lanjut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak bolehnya mengkhususkan istilah firqatun najiyah hanya kepada kelompok tertentu yang menyandang sebutan ahlul hadis dan yang sejenisnya adalah: pertama, karena mengandung konsekuensi bahwa selain golongan ahli hadis berarti termasuk kelompok yang akan binasa atau firqatun halikah, meskipun manhaj, akidah dan landasan-landasan mereka sesuai dengan firqatun najiyah. Hanya saja karena tidak menyandang nama yang sama dengan kelompok ahlul hadis dan tidak bernaung di bawah panji mereka. Dengan demikian berarti bahwa pengkhususan istilah tersebut kepada kelompok ahlul hadis merupakan pembatasan sesuatu berdasarkan orang per orang belaka. Misalnya pada zaman sekarang ini, kita mendapati berbagai kelompok yang memiliki nama berbeda-beda sesuai dengan negara asalnya masing-masing. Bahkan di dalam satu negara terkadang terdapat satu kelompok yang terpecah, tidak sedikit pula di antara mereka terjadi perselisihan, perseteruan, dan ketidakharmonisan sebagaimana hal itu terjadi dengan kelompok lain. Akan tetapi pada hakikatnya, kata Syekh, manhaj mereka hampir sama, dan dasar-dasar yang mereka jadikan pijakan dan mereka serukan juga satu. Intinya secara global mereka memiliki latar belakang manhaj yang sama. Nah, seandainya ada yang mengklaim bahwa firqatun najiyah hanya untuk kelompoknya dan tidak menyertakan kelompok lain dari kalangan ahli sunnah yang memiliki berbagai karakteristik firqatun najiyah hanya karena perbedaan nama kelompok mereka, pastilah keistimewaan yang agung ini tidak bisa dimiliki oleh kelompok-kelompok lain yang tidak menyandang nama ahlul hadis. Karena itu yang adil dan objektif ialah bahwa firqatun najiyah tidak boleh dikhususkan hanya pada orang-orang tertentu saja, namun seharusnya ia merupakan beberapa karakteristik dan ciri-ciri yang di atasnya dibangun sebuah manhaj yang diikuti, jalan yang dilalui, serta landasan-landasan yang dijadikan pegangan. Syekh melanjutkan sehingga siapa saja baik individu ataupun kelompok dengan keberagaman namanya yang ingin masuk pada golongan firqatun najiyah bisa mengambil dasar-dasar ini, mengikuti manhaj dan mempraktekkan karakteristik dan ciri-cirinya selama mereka tidak melakukan bid'ah dan dengan sengaja menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Dan Syekh melanjutkan di halaman 368 yang kedua, kenapa tidak boleh menyebutkan firqatun najiyah itu adalah ahlul hadis belaka. Yang kedua, sebabnya, di antara sebab dilarangnya kita membatasi firqah najiyah hanya untuk ahlul hadis, khususnya pada masa sekarang, ketika istilah ini telah berubah dan semakin menyempit wilayahnya, bahwa setelah berlalunya 3 generasi yang utama, kebaikan dan keutamaan yang ada pada umat ini semakin berkurang dan terpecah-pecah. Sehingga rasanya sangat sulit untuk mendapatkan suatu kelompok yang terkumpul padanya sifat-sifat yang pernah dimiliki oleh kalangan salaf, baik dalam lingkungan jamaah ataupun individu. Bahkan bisa dipastikan bahwa komunitas seperti itu sudah tidak ada lagi.
Akan tetapi sesungguhnya kebaikan dalam umat ini masih ada. Hanya saja keberadaannya terselimuti oleh asap. Semakin menarik ketika Syekh Salman Al-Audah melanjutkan di paragraf berikutnya, buktinya kelompok yang mengklaim bahwa merekalah yang paling berhak meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan paling layak mendapatkan label selamat ini, keberadaannya pun tidak terlepas dari aib, tidak terlepas dari kesalahan, dan pasti terdapat cacat serta kekurangan. Sementara itu pada kelompok yang lain terdapat berbagai kebaikan, baik sedikit ataupun banyak. Pada saat yang sama, kebaikan itu tidak terdapat dalam kelompok yang mengklaim bahwa mereka adalah firqatun najiyah. Nah, jika sudah memperkirakan bahwa kelompok yang terbebas dari berbagai kesalahan itu sedikit, maka harus kita perkirakan pula bahwa kekurangan yang ada pada mereka lambat laun akan diyakini mereka sebagai suatu kebaikan. Pemahaman ini pun berkembang dan menganggap masalah-masalah furu sebagai masalah-masalah usul. Sebab hal tersebut telah menjadi suatu ciri khas bagi mereka yang membedakan mereka dari golongan muslim yang lain. Selain itu, kita harus memprediksikan pula bahwa golongan tersebut akan mencela, akan meremehkan dan menolak segi-segi kebaikan dari golongan lain. Sebab kelompok ini menganggap bahwa kelompok lain memiliki celah yang lebih banyak daripada kelompoknya. Yang memiliki celah lebih banyak daripada kelompoknya sendiri dan menganggap fatal kesalahan-kesalahan mereka. Misalnya, sudah merupakan hal yang biasa di kalangan yang antusias dalam mengikuti sunnah pada zaman sekarang ini mengkaji sisi-sisi ilmiah, khususnya hadis, menjauhi taklid, memerangi yang diharamkan, dan memperhatikan selamatnya akidah. Namun, sisi-sisi positif ini terkadang disalahartikan oleh sebagian kalangan. Akibatnya, perhatian terhadap hadis dan pemberantasan taklid berubah menjadi kerancuan dalam memahami syariat, sehingga orang yang tidak becus dalam membaca Al-Quran atau tidak bisa membaca hadis dianggap oleh masyarakat sebagai seorang yang mujtahid. Masya Allah. Mereka tidak mau merujuk pendapat Ahmad, Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah, kata Syekh. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka mengklaim bahwa mereka mengambilnya langsung dari sumbernya. Perkaranya pun terkadang berkembang dari ijtihad furu' menjadi ijtihad dalam permasalahan akidah, berdasarkan kepada pensohihan dan pendoifan hadis, atau pemahaman nas menurut lahirnya atau yang lainnya. Dari sinilah muncul bahaya yang besar, kata Syekh, sebab akan terjadi kekacauan dalam memahami usul setelah sebelumnya kacau dalam memahami masalah furu'. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan orang yang memerangi taklid dan mencela penganutnya itu ternyata juga seorang muqallid atau seorang yang bertaklid juga, meskipun ia tidak menyadarinya kepada fulan atau kepada fulan yang lain dan lain sebagainya, baik dari kalangan ulama atau penuntut ilmu yang mereka anggap baik. Ia selalu berprasangka bahwa mereka senantiasa berada di atas jalan yang lurus, tidak akan keluar dari dalil yang benar, dan mereka tidak berkata kecuali dengan dalil. Anda juga akan mendapati bahwa ia bertaklid dalam masalah mensohihkan dan mendoifkan hadis, menguatkan dan melemahkan rijal atau rawi-rawi hadis. Ia taklid kepada mereka dalam masalah-masalah fikih dan yang bersifat ijtihadi yang pelakunya akan dimaafkan jika salah, namun bagi mereka tidak dimaafkan. Sehingga hal di atas mengakibatkan terjadinya perselisihan yang dahsyat dan perpecahan yang dapat menghilangkan tali persaudaraan dan jamaah hanya karena perbedaan teori, ilmu, dan pendapat. Perselisihan seperti ini merupakan salah satu dari ciri-ciri ahlul bid'ah yang suka berpecah dan bangga dengan golongannya masing-masing. Syekh melanjutkan, perhatian terhadap pentingnya pemurnian akidah terkadang juga berubah menjadi ajang untuk menuduh yang lainnya sesat, kafir, nifak, fasik, bid'ah, bicara tanpa bukti, dan sebagainya. Disertai klaim bahwa hanya dirinya saja yang sempurna dan bersih dari apa yang dituduhkannya kepada yang lain. Sampai-sampai didapati adanya orang yang menyatakan bahwa dirinya lah yang pantas mendapat gelar firqatun najiyah dan Thaifah Mansurah, sambil mengatakan golongan firqatun najiyah ini hanya ada pada satu kelompok kami. Nah, terkadang pula antusias terhadap sunnah dan kebencian terhadap bid'ah bisa membawa kepada penolakan terhadap produk dan kreasi-kreasi masa kini yang bermanfaat, serta ketidakmauan memakainya dan memanfaatkannya guna menyebarkan dakwah Islam. Syekh melanjutkan, tetapi sebaliknya ia membesar-besarkan sebagian amalan sunnah dan wirid-wirid,
seakan-akan amalan-amalan tersebut merupakan bagian dari perkara usul, bahkan menggiring mereka kepada penyepelean dan peremehan terhadap sebagian usul yang sudah disepakati semua pihak dan menganggap hal itu seakan-akan adalah masalah furu'. Bentuk-bentuk penyimpangan semacam ini dan yang lainnya, meskipun sama sekali tak ada pengaruhnya bagi orang-orang yang berakal lagi jujur, tidak menghalangi mereka untuk tetap mengkaji dan mengidentifikasinya secara ilmiah, serta tetap beristihad dan meninggalkan taklid baik secara keseluruhan maupun sebagian sesuai dengan kemampuan mujtahid. Nah, selain itu kata Syekh, tidak pula menghalangi mereka untuk memerangi bid'ah dan menebarkan sunnah, hanya saja terkadang perkara-perkara seperti itu tanpa disadari dianggap oleh sebagian kelompok sebagai bagian dari karakteristik firqatun najiyah. Sehingga ketika mereka melihat ada orang mengingkari perkara tersebut, mengerjakan perkara yang menjadi lawannya atau mengkritik amalan tersebut, mereka berburuk sangka dan berkeyakinan bahwa orang itu memerangi ilmu, memerangi sunnah, atau memerangi hadis. Padahal jika mau objektif, mereka akan mengetahui bahwa firqah najiyah itu merupakan manhaj, aturan, sifat, dan karakteristik, bukan hanya sekedar nama serta klaim tanpa bukti. Masya Allah. Ikhwanifillah, hal lain yang menarik dalam buku Thaifah Mansurah ini adalah ketika Syekh Salman Al-Audah membahas siapa Thaifah Mansurah pada bab kedua, bagian kedua dari buku Sifatul Quraba. Setelah beliau membahas panjang lebar, menelaah hadis, mengupas berbagai pendapat para imam, Syekh Salman Al-Audah pun menulis sebagai berikut di halaman 416 sampai dengan 417. Kata beliau adalah, kedua, mayoritas hadis yang ada tidak menyebutkan bahwa Thaifah Mansurah hanya akan muncul di Syam. Hal ini semakin memperkuat asumsi bahwa kelompok tersebut tidak mesti berada di satu negara saja. Namun pemahaman yang lebih dekat bisa diambil ialah Thaifah Mansurah bisa juga berada di beberapa negara, khususnya di negara-negara yang telah diisyaratkan dalam hadis-hadis di atas, misalnya Jazirah Arab, Yaman, serta yang lainnya, bahkan di seluruh negara-negara Islam. Hal ini sebagaimana dikatakan Imam Nawawi, Thaifah Mansurah ini mereka tidak mesti berkumpul dalam satu tempat, akan tetapi mereka akan berpencar di berbagai negeri yang ada di permukaan bumi ini. Sedangkan hadis-hadis yang menetapkan keberadaan Thaifah Mansurah hanya di Syam, maka maksudnya wallahu alam adalah dalam masa-masa tertentu saja, yakni sebelum terjadinya hari kiamat. Sebab mayoritas hadis yang mengabarkan kemunculan Al-Mahdi, Isa bin Maryam dan tanda-tanda hari kiamat yang lain terjadi juga di Syam. Bisa juga maksud lafal hadis-hadis yang berbunyi mereka memerangi Romawi, lalu Dajjal. Baru setelah itu datanglah kepada mereka perkara Allah pada saat mereka berada di Syam. Maka yang dimaksud mereka berada di Syam adalah ketika datang urusan Allah. Wallahu a'lam, kata Syekh. Semakin menarik kan? Nah, jika antum ingin tahu lebih dalam penjelasan Syekh Salman Al-Audah, beli bukunya, nggak rugi. Dan ini memang isinya daging semua. Saat ini Syekh Salman Al-Audah berada dalam penjara kerajaan Arab Saudi. Beliau ditangkap oleh kerajaan Arab Saudi pada tahun 2017 yang lalu atas tuduhan melakukan kritik terhadap pemerintah atas tentang hubungan Saudi dengan Qatar, dan beliau juga dituntut hukuman mati oleh jaksa kerajaan Arab Saudi. Maka oleh sebab itu, marilah kita mendoakan mudah-mudahan Allah menyelamatkan beliau. Amin. Dan buku Thaifah Mansurah ini dengan kelengkapan uraian, sumber literasi serta kedalaman riset yang dilakukan oleh Syekh Salman Al-Audah sangat layak dibaca oleh umat muslim secara keseluruhan, khususnya juga aktivis-aktivis dunia Islam, karena takhrij hadisnya begitu hebat, analisa beliau sangat dalam. Dan juga Syekh bin Baz merekomendasikan buku ini untuk diterbitkan dan layak dibaca, sebagaimana yang bisa antum baca rekomendasi Syekh bin Baz dalam halaman-halaman awal di dalam buku ini. Demikian review kita kali ini untuk buku Thaifah Mansurah, sebuah karya masterpiece dari Syekh Salman Al-Audah. Mudah-mudahan bermanfaat buat antum semua yang sedang mencari literatur tentang maksud hadis 73 golongan tersebut.
wacana-wacana Taifah Mansurah, Firqatun Najiyah, uzlah, khultah, jihad, dan juga bagaimana cara menghilangkan kondisi keterasingan yang dialami oleh umat Islam. Dan saya yakin review saya jauh dari kesempurnaan, hanya kepada Allah saya mengharapkan taufik, dan kepada antum semua saya berharap agar sudi kiranya memaafkan kekurangan dan kesalahan yang terjadi ketika saya mereview buku ini, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan untuk video berikutnya saya akan memberikan pilihan buku untuk kita review. Ada dua buku yang akan saya berikan pilihan untuk antum semua. Pertama adalah buku Al-Wala wal Bara yang membahas tentang loyalitas dan anti loyalitas dalam Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Al-Qahtani, ya. Atau buku kedua, buku Islam Liberal 101 yang ditulis oleh gurunda yang good looking, Ustadz Akmal Syafril, founder ITJ Indonesia Tanpa Jil, kepala sekolah pemikiran Islam dan juga peneliti INSIS, yang membahas Islam liberal secara sederhana tapi ngena banget, ya. Silakan antum pilih buku mana yang akan kita review untuk video berikutnya. Silakan tulis di komentar. Nanti saya akan menentukan menurut suara terbanyak, komentar terbanyak, buku mana yang akan kita review duluan untuk video berikutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, like, dan share agar channel Gen 554 ini bisa berkembang sehingga kita bisa menyediakan banyak buku bagus untuk bisa kita review pada video-video selanjutnya. Syukron wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Pit HD, hamba Allah bukan siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.